Oke, to the point aja. Ini bukan sebuah gerakan rahasia. Ini bukan sebuah gerakan bawah tangan, atau ini sebuah gerakan terang-terangan. Jadi aku, Richard Wiseman, memiliki sebuah ideologi yang bisa dibilang kita sudah banyak orang yang berada di sisi kita. Ideologi ini bernama Zota, sebutkan Zota. Cikiwir. Di mana ideologi ini bertujuan untuk membuat poros baru, di mana poros baru ini nanti akan didudukin oleh minimal 5 kelompok, bisa lebih, yang dimana hasil dari keputusan ini harus diambil dari suara terbesar. Jadi tidak ada lagi keinginan cuma dari satu kepala atau dari satu orang saja. Dan untuk membuat gerakan ini jelas bukan gerakan yang mudah, karena lawan kita adalah kelompok penguasa yang ada di kota ini yang bernama High Table. Kebanyakan ya. Jangan lupa makan minum. Oh ya. Sebentar ya. Terima kasih Sin. Aku langsung tutup poin aja, Bang Rudolf. Dari semua yang sudah terjadi, aku tidak takut, dan akan ada kemungkinan amat sangat besar kalau kau akan memberitahukan ini ke Don Vito bahwa ada orang bernama Richard Wiseman melakukan gerakan ini itu sudah pernah terjadi dan sering terjadi. Orang-orang pengecut yang lebih memilih menjilat pantat Don Vito daripada mempertahankan prinsip kebebasan. Kalau dari cerita Bang Rudolf tadi benar bahwa Bang Rudolf pernah bertarung melawan HT, aku menawarkan sebuah... Menang lagi. Tenang. Sorry. Oke. Silakan. Sorry. Lanjutkan. Selepang. Lanjutkan. Oke, tiba-tiba aku bisa mendengarkan suara hati ya. Oke. Aku ingin menawarkan sebuah aliansi untuk membuat poros baru, di mana aliansi ini terbentuk dari kelompok-kelompok yang memang satu keresahan, memiliki sama keresahan yang sama, dan dibantu dengan beberapa instansi juga untuk membuat poros baru yang bisa membuat keseimbangan di kota ini sehingga HT tidak lagi bertindak seenak jidat. Cuman gini sih Bang Richard, jauh hari sebelumnya kita tuh pernah ngobrol ya Zot ya sama Papuy, sama keluarga Mishima juga soal gerakan apa Cikiwir ya pada saat itu ya. Soal gerakan Cikiwir. Sorry, salah. Itu salah. Gerakannya bukan itu. Kasih tahu gerakan yang benar, Zota. Gimana? Cikiwir. Harus seperti itu kah? Harus dengan nada rendah. Nada Boleh rendah dicoba? apa? Sebenarnya nada berat tadi yang Zota keluarkan. Iya, itu. Betul sekali. Boleh dicoba, Sarudo? Seperti itu. Betul. Betul Bang Rudolf. Apa harus Cikiwir? Betul. Oh itu sudah betul. sekali. Oh itu sudah betul. sekali. Oke. Alright. Itu lebih ke teler gitu. Jadi sebelumnya kata ada 5 kelompok ya atau berapa tadi yang sorry. Minimal. Minimal 5 kelompok. Oke. Gue udah sempat sampaikan juga sama kalian karena kan sekarang posisinya adalah semua kelompok pasti berlomba-lomba mencari muka di depan High Table karena
ya selain mungkin jalannya menuju next step selanjutnya akan dilancarkan oleh High Table, atau mungkin banyak hal yang mungkin akan diberikan keuntungan oleh High Table. Betul. Sebelum sebelum kita lanjut ke langkah kita selanjutnya, itu bisa dipastikan aman loh kelompok-kelompok yang di belakang kalian. Sejauh ini Ada yang nggak aman. Justru dari Tiger Clan kalau menurutku. Loh, Tiger Clan jadi siapa emang? sebutkan aja. Azazel. Zat. Betul. Langkah apa emang yang dibuat? Jelaskan aja Zat, selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya Zat. Permisi Audop, Oh, setelah kita ngobrol sudah mengerti kayaknya orang-orang bisnis Audop ini. oke. Ya boleh dijelasin lagi mungkin Audop dari saya. Udah aja sih kayaknya kalau Udah dijelasin. ya? Udah clear, Udah aman aman ya Bang ya? Ya, aman. Oke, thank you ya. aman-aman. Iya bang. Jelaskan aja Zat, sejelas-jelasnya Zat. Oke, jadi begini. Sini dulu. Awal mula gue mulai curiga itu dengan Azazel. Menjak gue dari chat itu menjelaskan gerakan ideologi ini. Kan pada waktu itu MSF masih memegang di CEO ya. KO. Tuh, kurun waktu 1 atau 2 hari, informasi itu tersebar dengan cepat, Rob. Sampai salah satu kelompok KO itu datang ke sini untuk mereka bilang, oke, kami ikut, kami akan in dalam pergerakan nakama gitu. Bukan pergerakan apa mah? Ini beda dengan pergerakan nakama. Pergerakan apa? Tolong Zata yang benar. Lagi coba dan gogo Kemarin ringtone. Aduh, ringtone coba. Ichikiwir. Yap. Betul. Betul sekali. Oke. Aku harus disclaimer dulu. Gerakan Ichikiwir ini bukan gerakan nakama, ini gerakan bersama. Oke. Sama Itu dulu. Ini bukan gerakan satu kelompok, tapi gerakan bersama. Lanjut. kelompok yang mendatangi kami itu adalah 5 Star. Lalu yang bikin gue makin curiga, ada informan gue dari luar. Dia seorang Azazel ini pernah mengalami satu case sampai ke persidangan. Lalu Don Gogo ini mengutus seseorang untuk menyelesaikan case Azazel ini gitu loh. Nah, makin yakin lah gue kalau di sini tuh Azazel ini kaki tangannya, karena ada 2 poin gitu yang menjelaskan. Kayaknya dari sekarang gue belum menyebarkan lagi pergerakan kita ini ke MSF. Lagi itu kan dalam satu rumpun nama kalian tuh, Tiger Clan. Iya. Betul. Oh, Dan Azazel ini adalah saudaranya dari anggota High Table yaitu Aheng. Oh, ya. Ya, dia adalah keluarga Abigail bersama dengan salah satu yang lagi yaitu Demetria. Don Vito bukan Don Gogo ya, sorry. Betul. Don Vito itu baru mau hampir ke koreksi. Kamu mau tahu satu hal nggak, fun fact ya? Apa tuh? Apa tuh? Baru saya terjadi tadi. Sebetulnya emang Tiger Clan nih brengsek ya. Ya sama apa yang dilakukan sama kalian. Jadi HTH, MSF, dan ada ya HTH dan MSF sih. Itu mereka tuh udah melempar tai ke muka kita gitu loh di depan High Table. Karena ada bisnis kita yang dirusak lah sama mereka. Ya, itu kan cara para penjilat untuk dipuji oleh atasannya dengan cara sikut-sikutan, dengan cara menjelekkan orang lain supaya dia terlihat bagus. Itu cara-cara orang pengecut sih. Dan menurutku orang seperti Rudolf yang memiliki harga diri tinggi dan prinsip yang kuat bukan orang yang seperti itu kan. Anjing. Tentu saya enggak sih. Kita dari WTG tuh punya prinsip.
Di saat orang apa ya menghargai kita, kita pasti akan jauh lebih menghargai mereka. Cuman kalau misalkan mereka sudah mulai menginjak-injak kita dan ngerasa kita nggak akan ngelawan, kita tuh pasti akan lawan siapapun. Dan kemarin dilakukan oleh Table. Setelah dari itu respect kita terhadap mereka sudah nggak ada sih. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya kelompok-kelompok yang bergabung ke gerakan Ichikiwir itu terfilter dengan sendirinya. Kita jadi tahu mana yang memang orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang berani memunculkan diri untuk melawan High Table, dan mana orang yang pura-pura berani yang ujung-ujungnya hanya mencari muka. Itu terfilter dengan sendirinya. Sebenarnya awalnya aku juga masih abu-abu soal MSF, tapi begitu aku mendapatkan informasi dari informanku yang ada di kepolisian, semuanya jadi jelas tentang posisi Azazel ini berada di mana. Seperti itu. Lalu langkah ke depannya seperti apa? Karena kan Azazel sudah masuk di ya maksudnya di movement kita lah ya, bisa aku bilang ya. Terus langkah ke depannya seperti apa? Langkah ke depannya, kalau untuk Azazel itu mungkin bisa diselesaikan pelan-pelan. Dalam artian kita bisa memberikan informasi palsu ke dia supaya untuk membingungkan High Table, itu masih bisa. Kita bisa manfaatkan maksudnya. Yang penting kita tahu posisi dia berada di mana. Tapi untuk langkah ke depan, menurutku yang paling penting sekarang adalah memenangkan pemilu, memenangkan pilpres ini. Karena menurutku jabatan presiden ini yang akan menentukan hak import senjata, supaya nanti tidak hanya High Table saja yang mampu untuk melakukan hal itu. Jadi yang ingin aku bicarakan sebenarnya adalah kita harus memperkuat jaringan bawah tanah untuk memenangkan orang atau paslon yang sudah kita sepakati bersama. Pi ngapain Pi? Video call kah? Kemarin pun sudah disampaikan oleh Tuan Gogo. Kalau video call jangan di sini. Di Zoom Ya dengan penyampaian ini alasannya, jangan reasonnya foto juga. cukup make sense lah buat aku. Nyawa soalnya. Dan tujuannya pun cukup jelas sekarang buat aku. Cuman ada satu hal yang perlu kutanya. Ini kan langkah apa ya? Langkah yang cukup bisa kita bilang langkah yang cukup resikonya besar sekali ya. Di saat kita gagal melakukan hal ini, apalagi resiko yang terbesar adalah untuk gua sendiri. Yang dimana gue mungkin sekarang secara terang-terangan atau entah bagaimana ke depannya, gue akan berseberangan dengan High Table. Kira-kira persenan atau mungkin kesempatannya sebesar apa, dan apa saja yang udah disiapkan gitu loh. Karena ini sangat beresiko buat kita. Oke, gini, kita harus ada di satu common ground yang sama dulu, yaitu kita berada di keresahan yang sama. Kita tidak ingin diinjak-injak oleh High Table. Apa kita sepakat di situ? Sepakat. Oke. Jadi menurutku ini bukan sebuah pilihan. Ini sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, dan kita nggak mungkin bisa melawan sendirian. Oke, aku nggak tahu apa yang terjadi pada saat kemarin WT melawan High Table, tapi ke depannya itu akan amat sangat berisiko jika WT menyerang High Table sendirian. Oh iya, itu udah pasti. Itu udah pasti. Jauh-jauh hari juga udah aku sampaikan juga Mbak Zota. Kalau misalkan memang tadi mungkin ada statement juga ya dari Don Gogo kemarin tuh. Kita yang diharapkan ideologi kita tuh nggak mau ada pertumpahan darah, inginnya perang dingin dan sebagainya. Cuman kalau untuk dikasih ini menurutku itu nggak mungkin. Lalu aku tanya juga ke Don Gogo, manpower yang kalian udah punya itu seberapa banyak? Karena orang-orang High Table sekarang, kelompok-kelompok di bawah mereka tuh banyak sekali. Bahkan tadi setelah ada pertemuan tadi, info yang dapat tuh ada 60 kelompok di bawah mereka. At least kita 1/4-nya lah, mungkin 10 kelompok atau 20 kelompok di bawah kita harus kita pegang. Yes, Bang Rudolf,
60 kelompok itu belum tentu semuanya setuju dengan high table kan. Betul. 60 kelompok itu salah satunya dari WT yang sebenarnya ingin menentang high table kan. Betul. Cuma ada satu lagi Bang Richard. Ya. Satu hal yang perlu kita pikirkan juga. Memang semuanya tuh semuanya tuh memang mungkin di belakang mereka nggak suka sama high table, mungkin ada ngerasa high table pun arogan dan sebagainya. Cuman satu hal yang mengikat mereka, supply itu Supply mereka senjata. diikat oleh supply senjata, semua ekonomi mereka semua dikontrol oleh high table. Betul. Karena itu kita tidak mungkin langkah pertama kita tidak mungkin mengangkat senjata untuk melawan mereka. Itu hal bodoh. Betul. Karena kita pasti kalah. Betul. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memenangkan salah satu paslon yang kita sepakati bersama. Sekali lagi dalam tanda kutip atau di garis bawahi, kita sepakati bersama. Oke. Menyinggung hal itu ya, menyinggung hal soal kita kita memenangkan paslon. Bayangkan 60 kelompok, ya 59 lah, anggaplah WT ini udah ada di pihak kalian. Dan mungkin Tiger kan sudah ada di pihak kalian. 55 kelompok yang di bawah mereka, berapa banyak jumlah suara yang udah mereka bisa dapatkan itu. Bang Rudolf, ingat konsep ambil uangnya, jangan coblos calonnya. Aku yakin banget HT itu menawarkan sesuatu hal yang menggiurkan supaya pasangannya terpilih. Infonya 10 revolver dan 20 vest biru, Bang. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah memperkuat jaringan bawah tanah, melawan mereka dari ideologi, ingin menentang mereka. Hanya Menurutku itu yang seperti bisa ini dilakukan. sih. Menurutku seperti ini sih, Bang Richard. Kalau misalnya kita mengedepankan ideologi kepada mereka, ya, kita mempengaruhi mereka dan sebagainya. Karakteristik kelompok ini aku udah tahu betul. Oke. Apa yang menguntungkan mereka, pasti mereka akan ambil. Dan kelompok yang mau mengambil resiko itu tuh hanya sedikit. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa kemarin kan aku sempat berkali-kali bilang juga sama Don Gogo, kira-kira untuk kita mendapatkan manpower tuh harus mereka tuh se-interest sama kita. Kira-kira apa yang bisa kita tawarkan sama mereka? Kemarin Don Gogo menawarkan, ya oke, supply senjata kalian kita bisa penuhi. Jadi kalian tidak perlu ini lagi sama high table. Nah, tapi kan nggak semua kelompok akan percaya dan mau ikut akan hal itu kan? Sebenarnya ada satu hal yang memang bisa kita bilang whitelist dari Ichikiwir yang bisa menguntungkan. Tapi maaf aku tidak bisa bilang di sini karena ya telinga di mana-mana. Nanti Bang Rudolf bisa tanya langsung ke Zota apa hal itu. Ini berkaitan dengan kepolisian. Itu yang bisa kita tawarkan. Sementara ini itu yang bisa kita tawarkan. Ya kita harus pikirkan sih apa hal yang bisa kita tawarkan sama mereka yang kira-kira mereka tuh mau mengambil resiko dan mau berpihak sama kita, itu sih. Tapi sekali lagi, ini benar-benar hanya kelompok-kelompok yang terpilih, yang terkurasi. Bahkan MSF pun kita tidak tawarin ini. Nanti tolong jelaskan itu apa, tapi empat mata dengan Rudolf ya. Yap. Dan pastikan pihak coklat juga tahu. Oke. Cuma itu sih sementara Bang Rudolf. Dan sebenarnya kalau dari obrolanku kali ini aku cuma ingin memastikan bahwa siapa sih sebenarnya Rudolf Clausius ini dan berada di pihak mana, berdiri di sisi mana, dan memiliki prinsip apa. Iya sih Menurutku sebenarnya. itu semua terjawab semua sih. Iya, ya menurutku juga ya, di posisi kita sekarang ini ya mungkin diriku tidak bisa percaya sama dirimu juga, ya kita sama-sama saling tidak percaya lah. Karena ini pertemuan pertama kita kan. Iya. Cuman yang bisa menjawab hal itu cuman waktu aja sih nanti. Betul, setuju.
Hmm. Kenapa ada yang foto ya? Ya ada yang foto juga persetan sih. Kita udah jelas-jelas juga Ada yang tentang foto. HT. Ya kalau Mau ada foto bersama kah? ada yang foto peace dong. Iya persetan juga sih kanal itu. Ya, peace, siapa yang foto? Peace. Kalau Gaya dong. percaya Enggak. pasti nggak percaya sih Dok. Cuman balik lagi kan Sabar dulu, keresahan, sabar dulu. keresahan. Ini yang di sini semua yang berdiri di sini bisa kita percaya nggak ini? Ini Ya, siapa? kalau orang-orang aku Bu, kalau Orang-orang orangku kok bisa. kalian Kalau udah ini bisa. Kalau orang-orangku nih mereka aku suruh buat terjun ke jurang, mereka pun terjun ke jurang. Mau lihat kah? Coba nih bertiga lompat sana. Nggak usah ya. Jangan. Lompat. Nggak apa buat masinnya lompat. Pasti ayo. Ayo, lompat. Lompat. Nando, lompat. Sana jurang. Mereka udah pasti mengikuti semua ini gua. Sama seperti orang-orang kita. Siapa? Cina tolong. Happy. Ines happy. Cina tolong 3 orang kita lompat Ya. dari jurang. Ya, putus 3 orang. Iya. Putus 3 orang. 3 orang lompat. Ya, lompat dari jurang sama mereka. Alright then, Dol. Aka. Oke lah. Dan satu hal lagi sih, Bang Richard, kegiatan kita menantang high table nggak cuma sekali, sempat juga mungkin kemarin Cina tahu juga. Jadi ada salah satu bisnis mereka yang kita acak-acak di sana. Cuma masalahnya ya mungkin karena greed kita sih. Lagi ada sebuah event pertarungan gitu. Pemain kita kalah, kita todong semua orang di sana. 3 orang ya, satu lagi ya. Jadi ya kita bersinggungan high table sebenarnya nggak cuma sekali kemarin. Oke. Hmm. Intinya kalau dari aku udah menjelaskan udah paham. Kalian tunggu sini. siapa. Ya, sorry, by the way, bisa minta nomormu Bu Richard? Boleh banget. Chat, di mana? Udah terjun semua dengan Belum. orang-orang Itu WTI. orangnya nih. 3 nih. Terjun Langsung aja. terjun bareng. Oke. Itu Sudah. Gue udah cukup percaya. Ayo sini Nggak semua apa-apa 3. biar ini aja Bang Di Udo. tebing sana depan. Biar 3x3 aja. Nah tuh terjun semua tuh mereka. Ini kenapa kayak tontonan genosida gini ya? Ya kan, Sudah, balik. pembuktian. Tidak usah. Pembuktian. Do. Word. Sudah Ini kita kayak orang-orang Nggak usah psikopat campur, yang lihat orang mati seneng-seneng gitu. Sen suruh mundur, Sen suruh mundur. Oke. Enggak, mereka yang Kalau mau kayak gitu, itu. kalau kayak gitu Gila, kita yang gila. repot soalnya. Iya. Kalau setelah gue BB kita yang repot, kita harus evak mereka kan segala macam repot kita ntar. Itu udah cukup lah. Kita berangkat dari keresahan yang sama dan aku harap kerjasama antara Nakama dan WT ini bisa panjang lah untuk membuat poros baru di kota ini. Ini semoga saja lah. Ternyata Bang Cina sudah bersiap memukul mereka di jurang. Cuman satu hal sih, Bang Richard. Soal kerjasama ya. Ini baru aja hari ini nih ternyata Nakama nih ngakalin kita ini. Gimana Soal itu? penerimaan barang gimana Zot? Gue bisa pastikan ya ke depannya lu nggak ada ini lagi. Enggak, kita all in ke kalian kok untuk bisnis itu. Kalian. Gitu. Saya tadi dijelasin nih ke teman lu itu yang tadi. Oh iya, sama satu hal. Mungkin kita kemarin bersinggungan dengan hack table dan mungkin kalian akan timbul pertanyaan juga kan buat mereka, buat kita. Kenapa setelah kita bersinggungan dengan hack table mereka masih mau bermisi dengan kita? Gimana tuh? Jawabannya itu orang-orang hack table itu mereka tidak memperdulikan masalah yang ada di kelompok. Tapi gue nggak tahu batasannya sampai mana. Cuman setelah masalah kemarin, karena mungkin mereka rakus juga akan harta, jadi mereka tidak peduli karena itu dan bisnis kita tetap berlanjut sih, itu aja. Jujur gak paham mau gimana sih? Jadi mereka membedakan antara bisnis dan perseteruan. mereka ya. Ya. Oke. Tapi kalau menurutku situasional sebelumnya Nakama pernah kena sikat hati juga yang dimana bisnisnya diberhentikan, Dok. Oh nggak tahu ya, mungkin karena WT Crime Syndicate ya.
Mungkin. Hmm. Tapi nggak apa-apa, gue jadi ada pandangan baru, Dok. Mereka tuh rakus juga sih soalnya. Karena kan bisnis yang kita edarkan ke kelompok-kelompok atau ke sivilian kan itu termasuk bisnisnya mereka kan. Yang dimana menguntungkan mereka gitu loh. Di saat mereka memotong bisnis mereka dengan kita, ya mereka yang rugi gitu. Ya. Oke, mungkin nanti kita bakal ngobrol lagi 4 mata, Dok. Gue jelasin yang tadi dibilang Richard. Dia lu udah ketemu Richard, dia udah jelasin. Dan gue udah cukup. Ada lagi tambahan Richard mungkin? Cukup sih menurutku. Iya, udah. Gue kira sebelumnya udah pernah ketemu kalian. Ternyata baru pertama kali ditatap muka ya. Baru pertama Yang melalui kali. Pertama kali. gua sama Papu ya. Baru pertama kali ini. Oke. Nggak mungkin dong kita pernah berurusan soal HGB kan nggak mungkin kan. Iya, kayak perebutan tempat itu kan nggak mungkin. Nggak juga. mungkin, Iya, nggak mungkin. Itu aneh banget. Kayak politik apa jatuh-jatuhan itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin, juga nggak sih. pernah, Iya. nggak pernah kita, nggak pernah, nggak Iya, mungkin. nggak pernah itu kita. Nggak Ya. mungkin. Pertama kali ini kita. Baru pertama kali ini aja kita. Iya, pertama kali ini aja kita. Pertama kali ini kita. Ya, mungkin itu aja. Nomorku tadi udah ada ya, Bang Richard ya? Kenapa? Nomorku tadi udah ada. Udah masuk, udah masuk. Iya sih itu aja. Masih nunggu Nes, aku. mungkin ada tambahan Bang Richard nih mirip ini sih, mirip ada dulu orang namanya Sudibyo kayak tapi beda ya enggak ya? Serius ke orang ketiga yang bilang hal ini setelah Sace. Tadi ada Noi. Betul. Dan ke orang ketiga yang milih Sudibyo. Aku penasaran Sudibyo ini siapa gitu loh. Ada lah itu dia disebutnya Itu apa adalah bantai enggak the penyebab. bull apa Legenda itu ya Begitu kan? Ya. Penasaran aku dengan Sudibyo ini. Orang ketiga hari ini yang bilang aku mirip sama Sudibyo. Bang Richard, jangan sampai hari ini setelah ini dirimu menghilang lagi ya gara-gara Sudibyo ini. Sudibyo ini siapa gitu? Enggak, pasti Sudibyo tidak semenyedihkan membuat gerakan habis gitu dibunuh di kantor polisi kan? Nggak mungkin kan? Enggak. Hilang dia, ngilang. Enggak kan? Enggak dieksekusi mati kan? enggak itu harus mati. Enggak. Enggak, kecuali Rudolf dipanggil Sultan Rudolf ini. Ya mari ya. Mari Bang Richard. Hati-hati. Bye. Yo, bro. Thank you bro. Thank you. Sampai ketemu di Bye-bye, pertemuan bye-bye. selanjutnya ya. Yoi.